Assalamualaikum semuanya. Pernahkah kamu merasa bahwa ada sesuatu yang kamu lakukan tanpa sengaja membuat orang lain menjauh? Kita semua mungkin memiliki kebiasaan atau sikap yang tidak kita sadari dapat memengaruhi cara orang lain berinteraksi dengan kita. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi berbagai perilaku yang mungkin bisa membuat orang lain menjauh. Pastikan kamu tetap di sini. Dan jangan lupa untuk subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari kami. Mari kita bahas. 1. Kurang empati. Kurangnya empati dalam berkomunikasi dapat membuat orang merasa terasing dan tidak dihargai. Bayangkan berada dalam situasi sulit dan membagikan pengalaman itu dengan seseorang yang tampak tidak tertarik atau bahkan tidak memberikan respons yang mendukung. Sikap seperti ini bisa membuat seseorang merasa sangat terasing dan tidak dihargai. Empati adalah kunci dalam setiap hubungan manusia. Ketika kita tidak menunjukkan empati, orang lain bisa merasa kita tidak peduli dengan perasaan mereka, dan ini bisa merusak hubungan. 2. Selalu ingin menang sendiri. Selalu ingin menang dalam setiap argumen atau diskusi bisa membuat orang merasa lelah. Misalnya, jika kamu selalu berusaha membuktikan bahwa dirimu yang benar tanpa mendengarkan pendapat orang lain, ini bisa menimbulkan rasa frustrasi. Hubungan yang sehat memerlukan kompromi dan saling pengertian, bukan dominasi satu pihak. Menunjukkan bahwa kamu bisa mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain adalah kunci untuk membangun hubungan yang harmonis. Selanjutnya, pesimis berlebihan. Sikap pesimis yang berlebihan dan selalu memandang segala sesuatu dengan keraguan bisa menurunkan semangat orang lain. Misalnya, setiap kali kamu berbagi ide atau rencana, ada seseorang yang selalu meragukan dan memandangnya dengan skeptis tanpa alasan yang jelas. Sikap ini tidak hanya mengurangi energi positif, tetapi juga bisa membuat orang enggan untuk berbagi ide lagi. Orang yang selalu pesimis biasanya dihindari, karena mereka menurunkan semangat dan motivasi orang lain. 4. Mengkritik tanpa alasan jelas. Sering mengkritik tanpa memberikan alasan yang jelas atau saran yang konstruktif bisa sangat melelahkan. Kritik yang tidak membangun seringkali terasa seperti serangan pribadi dan bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman. Ketika seseorang merasa selalu di bawah mikroskop dan setiap kesalahannya diungkit, ini bisa menciptakan lingkungan yang penuh tekanan dan mendorong mereka untuk menjauh. Penting untuk memberikan kritik yang membangun dengan cara yang mendukung dan empatik. 5. Tidak konsisten. Sikap yang tidak konsisten, di mana seseorang bisa sangat ramah satu hari dan dingin pada hari berikutnya, bisa membingungkan dan menurunkan kepercayaan. Misalnya, jika kamu bersikap sangat hangat dan ramah pada satu hari, tapi besoknya menjadi dingin dan tidak peduli, orang lain akan merasa bingung dan tidak tahu apa yang diharapkan darimu. Orang cenderung menjauh dari mereka yang perilakunya tidak dapat diprediksi karena mereka mencari stabilitas dan keandalan dalam hubungan. 6. Terlalu mengontrol. Menjadi terlalu posesif dan mencoba mengontrol segala aspek kehidupan seseorang bisa sangat merugikan. Ini seringkali berasal dari ketakutan akan kehilangan, tetapi akibatnya bisa mengurangi rasa percaya dan kebebasan dalam hubungan. Misalnya, jika kamu selalu ingin mengetahui setiap detail kegiatan pasanganmu, ini bisa membuat mereka merasa terjebak dan tidak dihargai. Hubungan yang sehat memerlukan keseimbangan antara kebersamaan dan kemandirian, di mana masing-masing individu merasa dihargai dan bebas untuk menjadi diri mereka sendiri. 7. Tidak menghargai waktu orang lain. Tidak menghargai waktu orang lain, seperti sering datang terlambat atau membatalkan janji pada menit terakhir, bisa membuat orang merasa tidak dihargai. Misalnya, jika kamu sering terlambat datang ke pertemuan atau selalu membatalkan rencana pada menit terakhir, ini bisa membuat orang merasa frustrasi dan kecewa. Menghargai waktu orang lain menunjukkan bahwa kamu menghargai mereka sebagai individu dan penting dalam membangun kepercayaan dan hubungan yang kuat. Kemudian bersikap cuek. Sikap cuek dan tidak menunjukkan ketertarikan dalam percakapan bisa membuat seseorang merasa tidak dihargai. Misalnya, jika seseorang berbagi cerita atau masalah dan kamu hanya memberikan respon singkat atau tidak menunjukkan minat, ini bisa membuat mereka merasa diabaikan. Ini menciptakan perasaan terisolasi dan mengurangi kedekatan dalam hubungan.
Menunjukkan minat dan mendengarkan dengan baik adalah cara yang efektif untuk membangun hubungan yang lebih erat. 9. Terlalu egois. Sifat egois, di mana seseorang hanya mementingkan diri sendiri, bisa sangat merusak hubungan. Bayangkan kamu sedang berbicara tentang sesuatu yang penting, tetapi temanmu malah sibuk dengan ponselnya atau terus mengalihkan pembicaraan ke dirinya sendiri. Ini membuatmu merasa tidak dihargai dan bisa menyebabkan orang lain enggan untuk berbicara denganmu lagi. Orang yang hanya mementingkan diri sendiri seringkali kehilangan kesempatan untuk memahami orang lain dan membangun hubungan yang lebih dalam. 10. Merendahkan orang lain. Sikap merasa paling tahu dan merendahkan orang lain seringkali membuat orang tidak nyaman. Misalnya, dalam sebuah diskusi, seseorang selalu menunjukkan bahwa dirinya paling benar dan meremehkan pendapat orang lain. Sikap ini tidak hanya membuat orang merasa tidak dihargai, tetapi juga menciptakan suasana yang tidak menyenangkan dan menurunkan semangat orang lain untuk berpartisipasi. Orang yang terus-menerus merendahkan orang lain seringkali dihindari, karena tidak bisa membangun komunikasi yang saling menghormati. 11. Mengabaikan perasaan orang lain. Mengabaikan atau meremehkan perasaan orang lain dapat membuat mereka merasa tidak dihargai. Misalnya, jika seseorang sedang sedih atau marah dan kamu meremehkan perasaannya atau menganggapnya remeh, ini bisa membuat mereka merasa tidak didengarkan. Mendengarkan dengan empati dan menghargai perasaan orang lain adalah kunci hubungan yang baik. Ini menunjukkan bahwa kamu peduli dan menghargai mereka sebagai individu. 12. Bersikap terlalu defensif. Ketika seseorang terlalu defensif dan tidak mau menerima kritik atau masukan, ini bisa menciptakan jarak. Misalnya, jika setiap kali kamu dikritik, kamu langsung membela diri tanpa mendengarkan apa yang dikatakan, orang lain akan merasa sulit untuk berbicara denganmu. Keterbukaan terhadap feedback adalah penting untuk pertumbuhan pribadi dan hubungan yang sehat. Menerima kritik dengan sikap terbuka menunjukkan bahwa kamu mau belajar dan berkembang. 13. Membawa masalah pribadi ke ruang publik. Membahas masalah pribadi di tempat yang tidak tepat bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman. Misalnya, jika kamu terus-menerus membicarakan masalah pribadimu di pertemuan sosial, orang lain mungkin merasa canggung dan tidak tahu bagaimana merespons. Ini menunjukkan kurangnya batasan dan bisa mengurangi kualitas interaksi sosial. Orang cenderung lebih menghargai batasan yang jelas antara masalah pribadi dan situasi publik. Selanjutnya, suka gosip. Sering membicarakan keburukan orang lain di belakang mereka bisa merusak kepercayaan. Jika kamu dikenal sebagai orang yang suka bergosip, orang lain akan ragu untuk berbagi hal-hal pribadi denganmu karena takut menjadi subjek gosip berikutnya. Gosip dapat merusak reputasi dan kepercayaan, membuat orang cenderung menghindarimu untuk menjaga privasi mereka. Hubungan yang sehat dibangun di atas kepercayaan dan saling menghormati, bukan pada pembicaraan di belakang yang merugikan. 15. Tidak menjaga janji. Tidak menepati janji atau komitmen bisa sangat mengecewakan. Misalnya, jika kamu sering datang terlambat atau membatalkan janji pada menit terakhir, ini menunjukkan bahwa kamu tidak menghargai waktu orang lain. Hal ini bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai dan kehilangan kepercayaan terhadapmu. Menghargai waktu orang lain menunjukkan bahwa kita menghargai mereka sebagai individu dan menjaga komitmen adalah cara yang baik untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat. Dengan memperbaiki sikap-sikap ini, kita tidak hanya bisa memperkuat hubungan yang ada, tetapi juga membuka jalan untuk membangun hubungan baru yang lebih sehat dan harmonis. Ingat, perubahan kecil dalam cara kita berinteraksi bisa membuat perbedaan besar dalam kualitas hubungan kita. Jika kamu menemukan konten ini berguna, jangan lupa untuk like, berbagi dengan teman-teman, dan tentu saja subscribe jika belum. Apakah ada sikap lain yang menurutmu bisa membuat orang menjauh? Bagikan pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.